أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Barakah yang semoga hidup kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi pendamelan barokah manfaat, rezeki barokah manfaat, keluarga barokah manfaat, putra wayah, putra mantu barokah manfaat, dan sepanjang hidup kita dijadikan oleh Allah sebagai usia yang barokah manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dulu kitab Mukhtarul Ahadits. Pertemuan kemarin kita membahas hadis nomor pinten? Hadis nomor 1 dan pinten? Sampai mana? Sampai lupa nih. 1 dan 2. 3 sampun napa dereng? 3 dereng nggih. Lek mboten lepat 3 sampun. Berarti sak menika pinten? Sekawan. Sampai hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Afatuddin thalathatun, faqihun fajirun wa imamun jairun wa mujtahidun jahilun. Rawahud Dailami an Ibni Abbas. Rusaknya agama disebabkan oleh 3 hal. 1, ulama yang berbuat maksiat. 2, imam atau pemimpin yang zalim. Dan 3, mujtahid yang bodoh. Hadis riwayat Ad-Dailami dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Bapak Ibu sekalian, 3 orang yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang mulia karena mereka adalah orang-orang yang bisa membina umat. Makanya ulama dan umarok ini harus yu'adzomani, harus dimuliakan. Dan kedudukannya memang sebenarnya mulia. Tapi kalau kondisinya tidak ideal, ulama yang seharusnya menjadi panutan, menjadi role model, kemudian berbuat maksiat, maka disebutkan oleh Rasulullah ini bisa menyebabkan rusaknya agama. Dikatakan zallatul alim, zallatul alam. Zallah itu ketergelinciran. Rupanya juga menjadi bahasa Indonesia. Zallah, salah. Zallatul alim, zallatul alam. Kesalahan ulama adalah kesalahan dunia, kesalahan alam semesta. Kalau ulama sudah tergelincir berbuat maksiat, maka alam atau dunia bakal rusak. Selain ulama ada imam. Ada seorang pemimpin kok berbuat zalim, maka ini juga akan menyebabkan rusaknya agama. Karena menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, antara ulama dengan umara ini memiliki hubungan
lek tirose tiyang medunten simbiosis mutualisme, saling bekerja sama untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan bersama. Makanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau mengatur dengan apa yang beliau istilahkan nizamuddin, nizamud daulah, sistem beragama dan sistem bernegara. Dua-duanya ini bekerja sama. Kalau kemudian ternyata ada ketergelinciran, ada kemaksiatan ulama, kezaliman imam, maka tentu di sini akan menyebabkan kondisi tidak ideal. Tapi tetap kemudian ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatur, kalau misalnya ada pemimpin yang zalim, wajib bagi ulama untuk mengingatkan. Tapi kalau sudah ulamanya juga terlalu dekat kepada para ulama, di mana dekatnya itu bukan untuk kemaslahatan agama, itu juga bahaya. Makanya dikatakan man dakhala babas sultan iftatan. Siapa orang yang masuk pintu rumah pemerintah, maka dia akan terkena fitnah. Terkena fitnah. Hubungan antara keduanya bekerja sama, hubungan untuk kemaslahatan bersama. Sampai kalau kemudian ada umarok atau pemerintah yang melakukan kesalahan, maka ulama wajib mengingatkan. Dengan catatan, cara mengingatkan pemerintah itu berbeda dengan cara mengingatkan muridnya sendiri, mengingatkan orang awam, mengingatkan orang biasa, boten sami. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, kalau engkau akan mengingatkan atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah, fala yubdi ala niyatan, maka salah seorang di antara kalian jangan menampakkan secara terang-terangan. Caranya gimana? Falyakhudh biyadih, pegang tangannya. Bahasa kita ajak omong empat mata. Kalau dia menerima, ya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak menerima, paling tidak engkau sudah menyampaikan kewajibanmu. Caranya berbeda. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau membahas satu sub pembahasan khusus tentang tata cara amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemerintah. Beliau menyebutkan paling tidak yang terjadi ada 4 cara. Yang pertama at-ta'rif, mengenalkan bagaimana yang baik, bagaimana yang tidak baik. Ulama sampaikan kepada pemerintah, mengenalkan. Lalu yang kedua al-mau'idhah atau al-wa'dhu, memberikan nasihat. Yang ketiga at-tashni' bil qaul, ngomong dengan bahasa kasar. Ulamanya nahi mungkar kepada umarok dengan bahasa kasar. Lalu yang keempat al-qahru bil fi'li, pakai cara kekerasan, pakai istilahnya apa? Pakai paksaan. Dawuhipun Imam Ghazali, yang boleh dilakukan kepada pemerintah cuma 2 yang pertama. Yang pertama at-ta'rif, mengenalkan syariat, mengenalkan ajaran, pundi ingkang sae, pundi ingkang boten sae, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang disyariatkan, mana yang diharamkan syariat. Ini at-ta'rif. Yang kedua al-idhah, memberikan nasihat. Bahasa kita mau idhah hasanah, bukan maido hasanah. Mau idhah hasanah. Adapun cara yang ketiga dan yang keempat, yang ketiga tadi dengan cara at-tashni' bil qaul, ngomong dengan cara yang kasar. Yang keempat al-qahru bil fi'li, memaksa dengan perilaku tindakan, dengan paksaan. Maka menurut Imam Ghazali ditafsil. Misalnya ngomong dengan bahasa yang agak kasar itu dicontohkan dalam Ihya, ulama nahi mungkar kepada pemerintah pakai bahasa ya zalim, wahai orang yang zalim, ya man lam yakhafullah, wahai orang yang tidak takut kepada Allah. Niku bahasa kasarnya seperti itu.
nggak sampai napa PKI, nggak sampai komunis, nggak sampai napa. Ya zalim dicontohkan dalam Ihya, wahai orang yang zalim, wahai orang yang tidak takut kepada Allah. Ini contoh menurut Imam Ghazali bahasa yang sudah lebih kasar, lebih tegas. Demikian juga dengan perbuatan tadi ditafsir oleh Imam Ghazali. Kalau ulama harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ketiga dan keempat itu dilihat. Kalau bahayanya, mudorotnya hanya menimpa ulamanya, maka tidak mengapa. Bahasa kita resiko ditanggung sendiri. Tapi kalau dengan bahasa kasar itu kemudian membuat suasana tidak aman, tidak nyaman, bahasa kita chaos, kondusif, sesuatu menjadi tidak kondusif, maka hukumnya haram. Mengapa? Karena stabilitas, keamanan dan kenyamanan ini adalah tujuan bersama. Intinipun Bapak Ibu sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah mengatur hubungan rakyat dengan penguasa itu seperti apa, hubungan ulama dengan pemerintah itu seperti apa. Diatur dalam dua kata yang namanya loyal opposition. Napa? Loyal opposition. Loyal itu loyalitas. Kita harus loyal kepada pemerintah yang sah. Apakah kemudian loyalitas kita ini mutlak? Apakah loyalitas kita ini tanpa batas? Mboten. Harus diikat dengan kata yang kedua, kata napa? Opposition. Opposition itu bukan berarti harus oposan dalam pengertian politik praktis, tapi oposan dalam arti berkewajiban tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Loyal opposition. Kita ahlu sunnah tidak loyal secara mutlak. Nanti kita kayak orang Syiah. Kita tidak opposition sampai amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak sampai memberontak. Amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak sampai menghilangkan loyalitas. Nanti kita seperti orang Khawarij. Jadi ahlu sunnah itu selalu di tengah. Dalam hal ini di tengah antara kelompok Syiah dengan kelompok Khawarij. Syiah itu meyakini imam atau pemimpinnya itu maksum, tidak mungkin berbuat salah. Sampai imam 12 kemudian sembunyi digantikan dengan wilayatul faqih, nggak mungkin salah. Ini orang-orang Syiah punya loyalitas tanpa batas, meyakini pemimpinnya maksum. Ahlu sunnah mboten. 180 derajat dari kelompok Syiah ada yang namanya kelompok Khawarij. Muncul di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka juga dikenal sebagai kelompok Haruriyun, berasal dari kata Harura. Harura itu sebuah desa di selatan Irak. Mengapa? Karena orang Khawarij yang memberontak kepada Sayyidina Ali, mereka berbasis berkumpul di desa di selatan Irak ini yang namanya desa Harura. Akhirnya mereka disebut sebagai kelompok Haruriyun, memberontak terhadap Imam Ali. Jadi Syiah mengaku loyal kepada Sayyidina Ali tapi loyalitas palsu. Orang Khawarij memberontak kepada Sayyidina Ali. Di tengah itu ada ahlu sunnah wal jamaah mengatur hubungan. Sampai saat ini kita dikonsepsikan hubungan kita dengan pemerintah, dengan kepala desa, dengan wali kota, dengan gubernur, dengan presiden, hubungan kita adalah loyal opposition. Loyal, tetap loyal, tidak boleh menyebal, tidak boleh keluar dari pemimpin yang sah, tidak boleh dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar kemudian memberontak, mengangkat senjata. Mboten, dua-duanya harus diikat, tapi tetap harus berkewajiban memberikan nasihat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bila pemerintah itu melakukan kesalahan, dengan catatan nasihat dan amar ma'ruf nahi mungkarnya
berbeda dengan cara kita memberikan nasihat kepada orang secara umum. Niki sami dianut oleh Nahdlatul Ulama, sampai kemudian dikatakan NU itu politiknya zigzag sejak zaman kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, sampai dikenal ada istilah peristiwa Nasakom. Kan NU mewakili A, agama, nasionalis 3 huruf, A-nya cuma 1, komunisnya 3 huruf, agama wis huruf kecepit no tengah mana. Itu dalam rangka bukan untuk zigzag, bukan untuk sesuatu yang bersifat oportunis, bukan untuk sesuatu yang bersifat pragmatis. Tapi kalau di pemerintahan tidak ada wakil agama, nanti pemerintahan malah ancur pesena telur. Tetap loyal opposition, loyal kepada pemerintah, tapi tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Para habaib sama, kurikulum Madrasah Hadramaut yang kemudian dirumuskan kembali oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur itu punya prinsip begini. Yang pertama, salamatul lisan minadzam, lisan yang tidak pernah mencaci. Yang kedua, salamatul yad minadzam, tangan yang tidak pernah berlumuran darah. Berarti tidak boleh mengangkat senjata, memberontak kepada pemerintah, boten angsal. Lalu yang ketiga, salamatul qalbi minal ham, hati yang tidak pernah untuk selain Allah. Hati hanya untuk Gusti Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di hati ini kecuali Allah. Kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa, hiduplah bersama Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Hiduplah bersama Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di sekitarmu. Lho kula kan gak ada garwa, bahkan garwa niki sigarane nyowo. Kok seakan-akan tidak ada makhluk di sekitar saya? Nggih seakan-akan, hakikatnya ada. Mengapa dikatakan seakan-akan? Karena makhluk di sekitar kita, termasuk orang dekat kita, kemungkinannya cuma 2. Istri saya, suami saya, pasangan hidup saya, kemungkinannya namun kali membantu saya untuk mendapatkan ridhonipun Gusti Allah, atau menghalangi saya untuk mendapatkan ridhonipun Gusti Allah. Berarti seakan-akan makhluk itu tidak ada, semuanya hanya fokus kepada Gusti Allah. HP kita seakan-akan tidak ada, kemungkinannya cuma 2, membantu kita untuk wusul sampai kepada Gusti Allah, atau menghalangi kita untuk sampai mendapatkan ridhonipun Gusti Allah. Baik ulama yang berbuat maksiat, imam atau pemimpin yang zalim, ini faktor 2 pertama yang membuat rusaknya agama. Makanya harus banyak didoakan. Kanjeng Nabi menasihatkan, kalau kamu punya satu kesempatan doa yang diijabahi Gusti Allah, maka manfaatkan untuk mendoakan pemimpin. Misalnya ini bukan menyamakan, ilustrasi ngoten, mora wonten jinting minta satu permintaan satu permintaan, jaluo supaya pemerintahmu itu adil, supaya pemerintahmu adil. Tapi kan kita mintanya tidak kepada jin, itu hanya ilustrasi saja. Seandainya kita itu hanya punya satu kesempatan doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah, maka doakanlah para pemimpin. Kalau pemimpin sudah zalim, ngaos ngeten iki mboten aman, mboten nyaman. Kondisi tidak akan ideal, ditangkap, diawasi, diintimidasi. Nauzubillah min dzalik. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, mujtahid yang bodoh. Atas-atas nih. Mujtahid niku napa? Mujtahid itu ulama yang memiliki kemampuan untuk menyimpulkan hukum dari dalil, baik Quran maupun hadis. Siapa yang bisa menyimpulkan hukum dari dalil?
Siapa yang mengatakan ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram berdasarkan penelitiannya terhadap dalil atau istimbatul ahkam, siapa mereka? Tidak lain dan tidak bukan adalah ulama yang kategorinya mujtahid. Aktivitasnya namanya ijtihad. Ada ulama mujtahid, aktivitasnya namanya ijtihad. Bapak Ibu sekalian, Nahdlatul Ulama dalam keputusan bahsul masailnya membagi umat Islam menjadi dua. Satu mujtahid, dua muqallid. Napa? Nomor setunggal mujtahid, nomor kali muqallid. Maksudnya apa? Mujtahid tadi tidak sembarang ulama. Ulama yang memiliki kemampuan karena ilmunya, karena pengalamannya bisa menyimpulkan hukum dari dalil baik dari Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Pakar ilmu tafsir, faham ilmu agama, ilmu nasikh mansukh, faham tentang hadis mana sahih, mana hasan, mana dhaif, mana hadis yang menghapus atau menyempurnakan hukum sebelumnya, sangat paham keilmuan agama. Mereka kelompok yang pertama ini disebut sebagai kelompok ulama mujtahid. Kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua namanya muqallid. Muqallid itu apa dan siapa? Muqallid adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad ulama. Bahasa Jermannya the Norok-Bunte. Kita pokoknya ikut rukun sholat, diawali takbir, diakhiri salam. Ada rukun qauli, rukun ucapan, jumlahnya 5. Ada rukun perbuatan, jumlahnya 6. Ada rukun qalbi, jumlahnya 1, inggih menika niat. Kita itu melakukan sholat mulai takbir sampai salam hanya mengikuti hasil ijtihad ulama. Dalam hal ini ijtihad Imam Syafi'i dan ulama-ulama madhab Syafi'i. Muqallid awalnya mujtahid. Kita yang hadir di Al-Barokah ini yang kira-kira masuk kategori mujtahid, angkat tangan. Wonten mujtahid? Mboten enten. Kita ini kelompok yang kedua. Kelompok napa? Kelompok muqallid. Tidak langsung meneliti Quran kali hadis mboten. Tidak langsung meneliti Quran kali hadis mboten. Contohnya gimana? Misalnya panjenengan mireng suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sembahyang asar iki. Sik, aku gak gelem Imam Syafi'i. Aku gak gelem Imam Nawawi. Aku gak gelem Imam Rafi'i. Gak gelem kitab Safinatun Najah. Iki jare wong kabeh iki mazhab Syafi'i iki. Aku gak gelem mazhab Syafi'i. Aku kepingin langsung neliti Quran mbek hadis. Sembahyang asar marine saya kepingin langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Akhirnya badhe sembahyang asar, sembahyang asar diawali apa? Takbiratul ihram. Carane takbiratul ihram ya apa? Tak teliti dhewe nok Quran. Badhe neliti dalile takbiratul ihram ten Quran langsung. Buka surat Al-Fatihah gak ketemu. Buka Al-Baqarah gak ketemu. Buka Ali Imran gak ketemu. Buka An-Nisa gak ketemu. Wah, akhirnya sampai 3 jam mireng suara adzan. Akhirnya sembahyang asar napa mboten? Mboten sembahyang. Padahal sing golek dalile takbiratul ihram. Katakan ketemu wis, nayamul iki ketemu. Manten ngoten sik tak goleki dalile Fatihah. Maca Fatihah iki atik bismillah apa gak atik bismillah? Langsung bismillahirrahmanirrahim atau langsung alhamdulillahirabbil alamin? Tak teliti dhewe. Aku gak gelem kitab fikih. Langsung balik nang Quran. Wah, akhirnya buka Sahih Bukhari. Gak ketemu. Buka Sahih Muslim. Buka Kutubus Sittah. Lek duwe kitabe. Lek mboten gada. Lek mboten gada. Akhirnya saulan mboten sembayang gara-gara neliti surat Al-Fatihah, dereng ruku, dereng neliti dalile iktidal.
dereng neliti dalile sujud duduk di antara dua sujud, saged 2 tahun gak bakal sembahyang. Terus kalau semua orang harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, semua ulama ini, semua umat Islam gak boleh ikut madhab, gak boleh muqallid. Wah, akhirnya sing wayahe berangkatan sawah mboten berangkatan sawah, sing wayahe sadean bakso mboten sadean bakso, jenengan dalu-dalu ewul medal kepingin pados sego goreng, takoki gak dodol apa gak lalapo sik neliti dalile rokok aku gak sempat goreng sego. Akhirnya kehidupan akan berhenti kalau umat ini tidak boleh kembali kepada hasil ijtihad para ulama. Kalau dikatakan umat Islam tidak boleh menjadi muqallid, maka Bapak Ibu sekalian, umat Islam terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama apa? Mujtahid. Yang kedua muqallid. Mujtahid itu dalilnya apa? Mujtahid memiliki dalil Quran be hadis. Kalau kita muqallid, dalil kita apa? Dalil kita fatwa, pendapat hasil ijtihad ulama. Perkataan Imam Syafi'i itu dalil kita. Pendapat Imam Nawawi tentang sholat hormat waktu itu dalil kita. Apakah ketika saya berdalil dengan pendapatnya Imam Nawawi, akhirnya saya dikatakan telah meninggalkan Al-Quran dan hadis? Mboten. Ini bahayanya di sini. Sebagian kalangan mengatakan ojo ikut Imam Nawawi, langsung saja ikut Quran ambek hadis. Bahayanya di mana? Seakan-akan dia menuduh Imam Nawawi kalau berpendapat tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Gak bahaya tadi? Bahaya nemen ini. Ini sama seperti tahun 60-an. Akhirnya anak-anak muda sing tas ngerti buka Quran, ikut kajian-kajian mek dina Sabtu tok, nyalah no Imam Nawawi, nyalah no Imam Syafi'i. Akhirnya mereka tidak lagi percaya pada ulama. Lah kalau Imam Nawawi saja tidak dipercayai, nopo male Kiai Nawawi, nopo male Pak Lek Nawawi, bapake sing jenengi Pak Nawawi. Terus gak usah tahlilan Pak, gak ada Quran hadis. Bahaya nih. Seakan-akan mereka menuduh Imam Nawawi itu kalau berpendapat ngawur, tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Akhirnya sama seperti tahun 60-an. Masyarakat diajak benci, diajak jauh kepada para kiai. Tahun 60-an wonten peristiwa apa? Peristiwa apa? Fitnahnya PKI, puncaknya 65 G30S PKI. Jenengan menangi zaman Gestapo. Mboten nggih. Lek kula menangi Pak pun rabi ping kalih kula. Dirose bapak kula. Dirose bapak kula. Sallu ala Nabi Muhammad. Kan fenomenanya sama. Mereka menuduh ulama itu kalau berpendapat seakan-akan tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berarti kan tuduhan yang sangat tercela sekali. Ancur Mas Ena. Loh, ulama kita itu bukan ulama kaleng-kaleng, kiai kita bukan kiai kaleng-kaleng. Quran hadis itu baik, tapi dijadikan saat ini sebagai bahan teror. Ayo kamu tahlilan, ikut siapa? Ya saya ikut kiai saya, ikut kiai saya. Coba tahlilan, dalil Qurannya mana? Gak ada kan? Dalil hadisnya Nabi pernah selamatan 7 hari mana? Kamu ikut Quran, ikut hadis, apa ikut kiaimu? Quran dan hadis dijadikan sebagai bahan teror. Jawaban kita sebenarnya kalau dituduh seperti itu gampang. Kamu ikut kiaimu, apa ikut Quran, ikut hadis? Kita katakan saya ikut Quran dan hadis sesuai penafsiran kiai saya. Saya tetap ikut Quran dan hadis sesuai penafsiran Imam Syafi'i. Saya tetap ikut Quran dan hadis sesuai penafsiran Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli dan seterusnya.
Dan jangan kau katakan imam-imam saya itu keluar dari Al-Quran dan hadis. Dulu kita sudah jelaskan hubungan idealnya. Quran hadis ibarat pohon. Tafsir Quran, syarah hadis seperti buah tapi belum masak. Kitab fikih seperti buah yang sudah masak. Maka orang yang hanya fokus kepada Quran dan hadis seperti orang yang nyirami pohon tapi tidak mengharapkan buahnya. Orang mau ibadah, mau sholat, mau puasa, terus merujuk kepada tafsir Quran, merujuk kepada syarah hadis, seperti orang yang makan buah, sayangnya buahnya masih belum masak. Tapi kalau orang mau ibadah, mau sholat, mau puasa, kemudian melihat kitab-kitab hadis, maka seperti orang yang makan buah yang sudah masak. Kemarin kita menghatamkan Safinatun Najah. Rukun sholat lengkap. Apa saja rukun sholat, apa saja sunnah-sunnah sholat, sebelumnya apa syarat wajib sholat, syarat sah sholat, apa saja yang membatalkan sholat, lengkap. Badhe nglampahi sholat langsung how to, bisa dilakukan, karena Safinatun Najah kitab fikih ibarat buah, buahnya sudah masak. Tapi lek panjenengan badhe sembayang si adik buka Quran 30 juz, nggih boten bakal saged nglampahi sholat. Termasuk panjenengan badhe sholat melihat tafsir Qurtubi, gimana rukun-rukun sholat di tafsir Qurtubi, boten enten. Termasuk kitab syarah hadis, katakan Imam Ibnu Hajar punya kitab Fathul Bari, Imam Nawawi punya kitab syarah hadis, Syarhun Nawawi ala Muslim. Panjenengan mirsani kitab tafsir, kitab syarah hadis, boten enten takbiratul ihram, setelah itu baca Fatihah, setelah itu ruku, iktidal, boten enten rinciannya. Rincian-rincian ibadah itu tidak diatur di Quran, tidak diatur di kitab tafsir, tapi diatur di kitab fikih. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti kalau fikih itu buah yang sudah masak, buah ini matang sendiri atau nyantol di pohon. Buah itu bisa berproses karena gelundung dewe napa nyantol ten wit, nyantol ten wit. Jangan katakan fikih itu lepas dari pohon, boten. Jangan katakan fikih itu lepas dari Quran dan hadis. Fikih itu tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kita ikut fikih bukan berarti meninggalkan Al-Quran dan hadis. Kita ikut fikih bukan berarti kita ikut kiai, bukan berarti kita meninggalkan Al-Quran dan hadis. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah. Kita mendengar ucapan ulama dan kita mengikuti yang baik. Hasil ijtihad ulama, ini baik, ini saya ikuti. Maka ini yang harus diingatkan kepada umat. Di tengah degradasi ketidakpercayaan umat terhadap ulama, harus dikembalikan. Lek singen opo jare kiai, sekarang niki jare kiai opo, sudah mulai mempertanyakan. Dulu apa kata ulama, sekarang kata ulama apa? Padahal dikatakan lan yufliha syakhsun qala li syaikhihi lima. Tidak akan bahagia orang yang banyak mengatakan kepada gurunya mengapa dan mengapa. Mengapa yai? Mengapa gini? Mengapa jenengan mengatakan ini? Kalau murid sudah banyak mengatakan mengapa, tanda tidak percaya pada ulamanya, ini tanda orang itu tidak bakal bahagia. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang menyusun kitab Simtud Duror. Makanya NU sekarang banyak mengatakan santri derek kiai, santri derek kiai, kiai derek bunyai. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu keterangan siapa mujtahid dan siapa muqallid. Dikatakan oleh Kanjeng Nabi, mujtahid yang bodoh ini membuat agama ini rusak. Contohnya ya sekarang ini, orang-orang tidak mau madhab, tidak mau Imam Syafi'i, tidak mau Imam Nawawi, kepingin kembali kepada Al-Quran dan hadis.
padahal mereka belum paham bahasa Arab. Katakan paham bahasa Arab saja masih belum cukup untuk dikatakan orang itu bisa dikatakan sebagai mujtahid. Kula paringi contoh. Halo, pun ngantuk napa? Dereng nggih? Kasih 100%? 100% nggih? Jenengan cekel omongan iki. Quran itu bukan kitab hukum tapi kitab sumber hukum. Kula ulangi sepindah malih. Quran hadis bukan kitab hukum tapi kitab sumber hukum. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Lek kitab hukum niku ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini haram, ini mubah. Itu kitab hukum. Wonten KUHP, wonten KUH Perdata, ini boleh, nggak boleh, hukumannya gini. Quran tidak seperti itu. Mana ada Quran ayat yang mengatakan salat duha sunnah, mboten enten. Salat rawatib sunnah, mboten enten. Napa malih? Ngilokno tangga hukume wajib. Mboten enten. Quran itu tidak langsung mengatakan haram, halal, haram, halal. Memang wonten, tapi mboten kata. Contohnya ada ayat yang langsung menyebutkan kata haram. Hurrimat alaikumul maitah. Bangkai haram. Langsung disebutkan kata napa? Haram. Wonten malih uhilla lakum saydul bahri. Binatang laut itu hukumnya halal. Langsung menyebutkan kata halal. Tapi ayat yang seperti ini tidak banyak. Bahkan ada ayat yang menyebutkan kata makruh tapi maksudnya tidak seperti makruh yang kita pahami dalam bidang hukum. Bahkan ada hadis Nabi yang menyebutkan kata fardu, kata wajib, tapi maksudnya bukan wajib. Kula paringi contoh. Makruh niku secara hukum napa sih? Kalau dilakukan nggak apa-apa. Kalau ditinggalkan dengan niat khusus dapat pahala, dapat pahala. Berarti makruh niku dilampahi mboten napa-napa nggih? Mboten napa-napa. Secara hukum ngoten. Padahal wonten ngeten. Wonten ayat Quran, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu di sisi Tuhanmu makruh. Makruh dilampahi mboten napa-napa. Secara hukum mboten napa-napa. Ayat ini mengatakan semua itu di sisi Tuhanmu makruh. Padahal ayat ini sebelumnya membahas tentang sombong. Sifat dan sikap sombong. Padahal sombong itu kalau dilakukan mboten napa-napa napa dosa? Dosa. Kalau ada mujtahid yang bodoh, oh ternyata selama ini ulama salah, selama ini kiai itu salah. Loh di sini loh ada ayat Quran menjelaskan tentang sombong. Ternyata sombong itu mek makruh tok. Oh gak apa-apa akhirnya. Murut yang sombong kabeh dihalalaken. Ancur pesena telur. Padahal yang membuat iblis pertama kali makhluk yang dilaknat oleh Gusti Allah diusir dari dalam neraka gara-gara perbuatan apa? Sombong. Aku lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan dari api. Loh, kau nasari. Sopo nih. Sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Sombong dulu. Iblis melakukan sombong dulu. Lah kalau sombong dikatakan makruh, wah hancur. Dalam hadis dikatakan ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muslimin. Mandi Jumat wajib bagi ala kulli muhtalimin, bagi orang yang sudah mukallaf balik akil. Padahal mandi Jumat wajib napa sunnah? Sunnah. Ten hadisnya wajib itu. Maksudnya wujuban adaban la hukman. Wajib secara etika, bukan wajib secara hukum. Ini artinya paham bahasa Arab pun masih belum cukup orang itu menyimpulkan hukum dari dalil. Kalau semua kepingin kembali kepada Al-Quran terus nggak paham bahasa Arab, terus mengandalkan terjemahan, terus terjemahannya wonten ten laptop, akhirnya bukan kembali kepada Al-Quran tapi kembali ke laptop. Mujtahid yang bodoh
yang sok keminter, ini yang kemudian membuat rusaknya agama. Pangapunten, kok cepet men moro Isya. Padahal wonten request menjelaskan Rebu Wekasan iki. Akhire nggih mboten saged. Pun mugi-mugi barokah manfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana wa li walidina arhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.